Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang praktikum longitudinal and transversal wave. Pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok, yaitu pertama Raden Utari, kedua Fikri Maulana, ketiga Filailah Halik, keempat Maharadi. Materi pertama akan dibacakan oleh Fikri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya, dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Yang berikutnya adalah contoh gelombang transversal. Yang pertama, gelombang cahaya. Gelombang cahaya memancarkan sinar searah dengan rambat gelombang sehingga gelombang ini termasuk dalam gelombang transversal. Yang kedua, gelombang tali. Gelombang tali akan timbul saat salah satu ujung tali digerakkan ke atas dan ke bawah, maka dapat dikategorikan sebagai gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang air. Gelombang air akan muncul di saat air tenang dijatuhi sebuah batu, maka permukaan air itu akan membentuk bukit dan lembah yang biasa disebut perut dan simpul. Yang berikutnya adalah contoh gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat dikatakan dengan gelombang longitudinal karena gelombang bunyi mampu mengubah kerapatan udara dan menggetarkan gendang telinga sehingga dapat menimbulkan bunyi yang didengar oleh gendang telinga. Yang kedua, gelombang seismik. Gelombang seismik atau gelombang gempa merupakan jenis gelombang longitudinal sebab gelombang tersebut dapat mengubah kerapatan tanah. Yang ketiga, gelombang pegas. Gelombang pegas dapat membentuk rapatan saat ditekan dan membentuk regangan saat dilepaskan. Berikutnya, penerapan gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berbicara di mikrofon. Gelombang suara adalah contoh signifikan dari gelombang longitudinal. Ketika pembicara mengucapkan beberapa kata di depan mikrofon, dia mengubah ribuan kali per detik pada frekuensi yang berbeda. Partikel suara bergerak bersama dengan partikel udara dan masuk ke mikrofon untuk menghasilkan suara. Yang kedua, tepuk tangan. Ketika kita bertepuk tangan saat menyanyikan lagu ulang tahun atau pada kesempatan lain, tahukah kita apa yang akan membuat tangan kita mengeluarkan suara tepuk tangan yang familiar? Saat kita bertepuk tangan, kita memampatkan dan memindahkan partikel udara di antara tangan kita selama sepersekian detik yang menghasilkan suara tepukan yang bisa kita dengar. 3. Drum hit bergetar. Kita semua sudah familiar dengan bunyi drum, dan kebanyakan dari kita juga pernah mencoba menambah drum dan ketukan yang berbeda. Ketika kita memukul drum dengan pemukul, kepala drum bergetar dan menghasilkan gelombang suara. Gelombang suara dihasilkan karena kepala drum bergerak keluar dan ke dalam membuat partikel udara bergetar ke arah yang sama. 4. Gelombang tsunami. Tsunami menyebabkan kerusakan pada wilayah pesisir, dan itulah mengapa orang yang tinggal di wilayah pesisir takut terhadapnya. Kebanyakan orang mengira bahwa gelombang laut adalah gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Ketika gelombang mencapai pantai atau daerah yang lebih kecil, mereka menjadi lebih kecil dan lebih tipis, dan partikel air bergerak sejajar dengan gelombang, sehingga menjadikannya gelombang longitudinal. 5. Gempa. Banyak yang mengatakan bahwa hewan dapat merasakan gelombang gempa jauh sebelum manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan gelombang seismik yang hanya bergerak di bagian dalam bumi. Bahkan manusia dapat merasakan benturan kecil gelombang ini, tetapi sebagian besar tidak terlihat oleh kita. Gelombang P adalah yang tercepat dan membutuhkan media untuk bergerak,
atau padat dan cair. Gelombang ini menyebabkan bagian dalam bumi lempeng tektonik bergerak maju mundur secara longitudinal yang mengarah ke gelombang permukaan, gelombang es seismik yang dapat kita rasakan. 6. Getaran di panel jendela setelah guntur. Setiap kali hujan deras dan ada guntur, kita mungkin telah memperhatikan getaran di panel jendela rumah kita. Itu terjadi karena gelombang suara. Petir menyebabkan peningkatan tekanan dan suhu udara yang menciptakan gelombang. Kejut suara yang kita dengar seperti ledakan keras dan menyebabkan panel jendela kita bergetar. 7. Wafers musik. Pernahkah kita memperhatikan pergerakan kerucut wafar bergerak keluar masuk, atau pernahkah merasakan tekanan udara di tangan kita saat mencoba menutupi mulut wafar? Itu karena wafar bekerja pada fenomena gelombang longitudinal. Mereka memindahkan partikel masuk atau keluar menghasilkan suara. Penerapan gelombang transversal pada kehidupan sehari-hari. 1. Riak di kolam air. Setiap riak di kolam air, setiap kali kita lempar kerikil ke dalam kolam, kita melihat riak melingkar terbentuk di permukaannya yang menghilang secara bertahap. Air bergerak naik dan turun, efeknya riak yang terlihat oleh kita terlihat seperti gelombang yang bergerak keluar. 2. Memetik senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar tersebut bergerak naik turun, menunjukkan gelombang melintang. Beberapa contoh gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari. 3. Gempa atau gelombang es seismik. Benturan atau gerakan yang kita rasakan saat gempa terjadi akibat gelombang seismik es ini menggerakkan partikel batuan ke atas dan ke bawah, tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Gelombang es ini adalah gelombang transversal dan membutuhkan media padat untuk bergerak. Beberapa contoh gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sinar X. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalami Röntgen atau satu titik atau titik lainnya. Ini adalah jenis radiasi elektromagnetik di mana medan listrik dan medan magnet merambat secara tegak lurus satu sama lain. 5. Penonton. Ketika sejumlah besar penonton Anda mungkin akan memperhatikan ritme metakronal yang dicapai oleh kelompok penonton yang berurutan saat mereka berdiri, teriak, atau mengangkat tangan. Ini juga disebut gelombang stadion atau gelombang Meksiko. 6. Tali atau tali berosilasi. Sebagian besar dari kita pernah mengalami melambai-lambaikan tali ke atas dan ke bawah, sedangkan ujung lainnya sudah diikat pada pohon atau tiang. Saat kita menarik tali atau tali dari satu ujung dan menjaga ujung lainnya, tetap itu menunjukkan gelombang transversal. Hal-hal yang berkaitan dengan gelombang. 1. Simpangan. Simpangan adalah jarak perpindahan titik pada medium diukur dari posisi keseimbangan selama gelombang merambat. Simpangan suatu titik pada medium selalu berubah-ubah melalui dari nilai minimum hingga nilai maksimum. Nilai maksimum dan nilai minimum dicapai secara prodik. 2. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum titik dalam medium yang dilewati gelombang. Simpangan maksimum dapat positif dan negatif. Nilai absolut simpangan maksimum tersebut adalah amplitudo. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu titik dalam medium kembali ke keadaan osilasi semula. Pertama, misalkan suatu titik berada pada simpangan 0. Kedua, kemudian simpangan membesar dan mencapai maksimum. Ketiga, keempat, lalu bergerak menuju simpangan maksimum negatif. 5, kemudian kembali menjadi 0.
Selang waktu untuk urutan gerakan 1 sampai 5 di atas disebut suatu periode. Frekuensi. Frekuensi adalah jumlah osilasi yang dilakukan titik-titik pada medium selama 1 detik. Berapa kali satu proses lengkap 1 sampai 5 di atas berlangsung selama 1 detik. Mendefinisikan frekuensi gelombang. Gelombang longitudinal dalam zat padat, perambatan gelombang dalam zat padat cukup sering kita alami. Salah satu yang terkenal adalah gempa bumi. Gelombang gempa bumi berasal dari pusat gempa yang berada di dalam lapisan bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh tabrakan lempengan bumi, runtuhan, atau letusan vulkanik. Lokasi di permukaan bumi tepat di atas pusat gempa dinamakan epicentrum. Kebanyakan gelombang yang merambat dalam zat padat merupakan gelombang longitudinal. Prinsip Huygens. Salah satu prinsip yang penting pada pembahasan tentang gelombang adalah prinsip Huygens. Prinsip ini mengedrasikan terbentuknya sumber gelombang baru secara terus-menerus. Prinsip ini menyatakan setiap pada muka gelombang berperan sebagai sumber gelombang titik yang baru. Muka gelombang baru dapat dipandang sebagai gabungan muka gelombang yang dihasilkan sumber gelombang berbentuk bola. Penjumlahan semua muka gelombang titik menghasilkan muka gelombang baru. Prinsip Huygens. A. Gelombang datar muka gelombang berupa bidang datar. Tiap titik pada bidang datar menjadi sumber gelombang baru yang memiliki muka gelombang yang berbentuk bola. Setelah selang waktu, muka gelombang titik tersebut telah bergerak sejauh CT dengan C adalah kecepatan rambat gelombang. Jumlah gelombang titik pada muka gelombang lama tersebut tak berhingga sehingga terbentuk tak berhingga muka gelombang berbentuk bola. Penjumlahan semua muka gelombang berbentuk bola tersebut menghasilkan muka gelombang baru yang berupa bidang datar. Mekanisme yang sama terjadi pada muka gelombang lingkaran seperti diilustrasikan pada gambar B. Pada titik di permukaan bola terbentuk sumber gelombang titik yang bergerak dengan kecepatan C ke segala arah. Bentuk muka gelombang titik berupa lingkaran dengan jari-jari CT. Jumlah sumber gelombang titik tak berhingga, namun penjumlahan semua muka gelombang titik tersebut menghasilkan permukaan berbentuk bola dengan jari-jari lebih besar. Praktikum longitudinal and transversal wave. Alat-alat yang digunakan yaitu statif sebagai penyangga tali dan pegas, function generator sebagai sumber tegangan dan frekuensi, meteran sebagai alat ukur panjang pegas dan tali yang membentuk simpul, vibrator sebagai sumber getaran tali dan pegas, neraca Ohaus untuk menghitung berat tali, banana plug red and black untuk menghubungkan function generator dan vibrator, tali sebagai objek percobaan gelombang transversal, pegas sebagai objek percobaan gelombang longitudinal, dan massa set sebagai beban pada tali. Kesimpulan pada praktikum yang kami dapat yaitu, setelah praktikum dilakukan dan membaca materi yang dipaparkan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara cepat rambat gelombang dan tegangan pada tali adalah rambat berbanding lurus dengan arah tegangan tali. Gelombang transversal di mana satu gelombang yaitu satu lingkaran penuh pada tali. Sedangkan gelombang longitudinal di mana satu gelombang terdiri atas rapatan dan renggangan pada pegas. Sekian dan terima kasih.